Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Imam Mas Arum selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah, rekan-rekan seperjuangan kelas PAI 5H yang saya banggakan, serta tak lupa menyapa teman-teman online yang menyaksikan video ini melalui media online yang saya banggakan juga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bertahan hingga saat ini dan mampu melewati pandemi COVID-19 yang mulai mereda. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Imam Mas Arum yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato yang di sini saya akan menyampaikan satu topik bahasan yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat, terutama remaja saat ini, yaitu mengenai toxic relationship. Hadirin yang berbahagia, pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak lepas dari adanya interaksi dan komunikasi. Nah, interaksi dan komunikasi yang terjalin dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan perantara berbagai macam media. Dengan adanya interaksi dan komunikasi pula, manusia dapat saling terhubung dan menjalin komunikasi secara berkelanjutan. Manusia sejak awal telah berperan dalam sosialisasi yang pertama nih, dari lingkungan kecil yakni keluarga, yang selanjutnya lingkup sosialisasinya meluas dari lingkungan keluarga menjadi lingkungan sebayanya. Nah, pada lingkungan sebaya ini, anak akan mengenal sebuah komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Komunikasi yang terjalin tidak hanya sebatas pada tegur sapa dan perkenalan, namun hal ini dapat berlanjut pada membentuk kelompok-kelompok bermain dengan dasar persamaan minat antara sesamanya. Namun, komunikasi yang terjalin dalam kelompok bermain justru bisa jadi memicu terjadinya stres pada anak karena mungkin bisa terjadi adanya kata-kata yang menyinggung atau adanya tindak perundungan yang sering disebut dengan bullying antar sesama teman yang bisa dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sayangnya, manusia merupakan tempatnya salah dan dosa, sering bersikap egois dan mementingkan diri sendiri, sehingga seringkali memunculkan konflik dalam suatu hubungan. Nah, dalam hubungan yang lebih dekat, maka akan lebih sering timbul adanya konflik pada hubungan yang bisa dikata tidak sehat, di mana salah satu pihak merasa terintimidasi, direndahkan, bahkan disakiti. Nah, dari hal ini, istilah yang cocok untuk mengungkapkan keadaan ini
biasa disebut dengan toxic relationship atau hubungan beracun, atau dengan kata lain hubungan yang tidak sehat. Nah, sedikit penjelasan mengenai toxic relationship. Istilah dari toxic relationship pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli komunikasi dan psikologi yang berbasis di California, Amerika Serikat. Beliau bernama Dr. Liliana Glass dalam bukunya berjudul Toxic People. Beliau menyebutkan bahwa toxic relationship berarti hubungan yang bersifat merusak karena konflik, tidak saling mendukung, muncul persaingan, sampai hilangnya rasa hormat dan kekompakan. Tidak dipungkiri bahwa setiap hubungan niscaya akan mengalami pasang dan surut. Namun, pasang surutnya hubungan berbeda dari toxic relationship. Hubungan tersebut bisa dikatakan toksik apabila sisi negatifnya berkepanjangan sampai mengurangi energi. Toxic relationship sebagai sebuah hubungan yang tidak sehat memang berdampak pada terjadinya konflik internal. Hubungan yang seperti ini rentan sekali membuat penderitanya menjadi tidak produktif, terjadinya gangguan mental, hingga dapat memicu terjadinya sebuah ledakan emosional yang berujung pada terjadinya tindak kekerasan. Bentuk hubungan yang tidak sehat memang tidak dapat kita hindari. Sebagai akibat dari semakin meluasnya tuntutan di tengah masyarakat, tidak jarang jika kita sering menemui rekan atau kerabat kita yang mengalami toxic relationship ini. Kondisi tersebut bisa terjalin terus-menerus dan memunculkan perilaku yang buruk, seperti hilangnya prinsip saling melengkapi satu sama lain, maupun hal yang lain berkaitan dengan relationship kita. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut cenderung membuat korban menarik perilaku yang berlawanan, misalnya menyerahkan diri kepada orang lain, atau bisa dibilang pasrah terhadap keadaan. Hubungan dan interaksi antar manusia menurut pandangan Islam adalah sebuah fitrah atau sesuatu yang suci. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan bahwa yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat ini sejatinya memberikan pelajaran tentang penciptaan suku, bangsa, dan manusia yang berbeda-beda agar kita bisa saling mengenal. Maka dalam proses saling mengenal ini sering terjadi konflik antar mereka pada hubungan yang lebih dekat, misalnya dalam keluarga, rumah tangga, hingga hubungan antara dua orang yang berpasangan bisa terjadi pasang surut karena berbagai keadaan yang mereka hadapi. Nah, toxic relationship dalam Islam juga berarti hubungan yang tidak harmonis karena salah satu pihak dizolimi, dan ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Jika ditarik pada istilah ini, maka banyak digunakan untuk hubungan antar keluarga dan antar personal. Misalnya suami istri, pasangan atau sebatas pacar. Islam memandang bahwa toxic relationship adalah semua hubungan yang tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Hubungan yang terjalin hanya karena kebutuhan duniawi, misal bisa karena kekayaan, kecantikan, kegagahan, bisnis, dan hubungan yang lainnya, yang ujung-ujungnya hanya berpaku pada dunia. Sebagian kita mungkin pernah mengalami hal ini, atau mungkin ada yang sedang mengalaminya, di mana hubungan seseorang hanya dilandasi oleh kepentingan dunia dan hawa nafsu saja. Akibatnya, kita merasa tersiksa dengan segala perilakunya, selalu dikontrol dan susah untuk menjadi diri sendiri, dan selalu disalahkan oleh keadaan yang sedang dilaluinya. Hubungan beracun ini tidak boleh dibiarkan, ia harus diselesaikan sesegera mungkin, apalagi jika hubungan tersebut dilarang oleh Islam, maka memutuskan hubungan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Misalnya, seseorang yang mempunyai hubungan dengan orang lain secara tidak sehat, dia selalu dikekang, walaupun sebenarnya dia sayang dengan orang tersebut, tapi baik secara etika apalagi agama, ternyata hubungan tersebut justru dilarang oleh agama. Maka segeralah untuk memutuskannya. Tentu saja bagi mereka yang terjebak ke dalam toxic relationship ini akan sangat susah untuk memutuskannya. Apalagi dalam hubungan tersebut adalah sesuatu yang spesial baginya, misal pasangan suami istri atau pasangan yang pacaran atau yang lainnya. Pada dasarnya mereka memang saling mengasihi. Sangat sulit sekali untuk melepaskan dan memutuskan hubungan dengan orang tersebut, walaupun dia selalu menyakiti kita, mengontrol, dan sering cemburuan, dan intinya menjadi kita sejatinya tersiksa dengan hubungan ini. Maka dengan keyakinan terhadap agama, terutama agama Islam ini, menimbang hubungan ini dengan agama, memanglah kita harus saling meridhoi dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di samping itu bisa saja malah mendatangkan murka darinya. Bisa jadi hubungan ini membuat kita semakin tersiksa dan semakin menjauhkan diri dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hal ini terjadi, maka segeralah memutus hubungan tersebut, bisa secara langsung ataupun secara perlahan-lahan, sesuai dengan kemampuan dari pribadi masing-masing. Tapi ujungnya adalah memutuskan hubungan karena hanya akan membawa kepada dosa dan kesalahan atau kesengsaraan di dunia dan akhirat. Upaya untuk memutuskan kemudian melupakan orang yang memiliki hubungan toksik ini haruslah dilakukan secara perlahan. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebenarnya tergantung pada kepribadian kita. Jika kita ikhlas melepaskannya, maka menjadikan masa lalu tanpa perlu menoleh lagi ke belakang, maka akan mudah. Tentu saja harus diiringi dengan selalu berdoa serta berikhtiar kepada Allah agar hal ini selalu dalam naungan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor eksternal, misal dari orang terdekat, keluarga, atau orang yang kita percaya, bisa membantu mempercepat memulihnya suatu keadaan. Dengan dukungan mereka, menjadi energi untuk kita agar selalu menjadi yang lebih baik. Semoga harapannya kita semua bisa terhindar dari toxic relationship ini. Salah satu caranya ialah dengan membangun hubungan yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karenanya dan di dalam lindungan syariatnya, sebuah hubungan akan semakin baik, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Tentu kita sangat tentu kita ingat dengan dua penghuni surga yang saling mencintai, karena Allah Ta'ala mereka di dunia selalu bersama, bahkan hingga masuk surga secara bersama-sama. Semua itu karena hubungan kita dilandasi oleh keimanan dan cinta karena Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan baiknya bisa diambil dan memberikan manfaat serta apabila ada yang kurang baik, hendaklah bisa dipilah-pilah. Apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.